kasih tahu. Halo guys, welcome back to Kasih Tahu episode yang ke 5 gak sih? Iya 5. Yang pertama ada Prancis, Brazil, terus Zimbabwe. Yang terakhir kemarin ada Portugal, dan yang sekarang ya dari kostum aja pastinya kalian udah tahu. Hari ini kita akan membahas tentang fun fact dari negara Jepang. BTW ternyata negara ini sangat menarik. Aku juga beberapa waktu terakhir sedang mempelajari banyak hal tentang Jepang, termasuk bahasanya. Meskipun aku nggak bisa, meskipun masih jauh dari kata bisa. Karena adik aku yang paling kecil, salah satu adik aku itu suka Jepang dan dia tertarik banget belajar bahasanya. Dia masih kelas 6 SD dan kalau nelpon sama aku sering nanya-nanya gitu tentang Jepang. Dan dia suka juga bahasanya, kayak manggil kakak itu bahasa Jepangnya apa, kayak manggil papa bahasa Jepangnya apa, terus ngucapin selamat tidur gimana dalam bahasa Jepang. Jadi setiap nelpon sama dia, kalau udah mau tutup telepon, kalau malam-malam gitu, biasanya dia bakal bilang selamat malam dalam bahasa Jepang. Kalau nggak salah dia sering bilang Oya Sumi, gitu nggak sih? Oya Sumi, gitu deh. Jadi sebagai kakak yang baik, aku juga ingin bisa mengobrol dengan dia tentang hal yang dia suka. Jadi aku juga menginvestasikan diriku untuk belajar tentang Jepang juga. Meskipun ya dengan kemampuan yang terbatas lah. Sebelum ini jadi curhat yang kepanjangan, jadi langsung aja kita mulai fun fact Jepang yang pertama. Di fun fact yang pertama ini sepertinya tidak mengherankan, tapi agak sedikit gimana gitu. Yang pertama, Jepang memiliki hutan bunuh diri. Disebut tempat yang sempurna untuk mati. Jadi hutan ini adalah hutan Aokigabara, memiliki perbedaan malang sebagai tempat paling populer kedua di dunia untuk mengambil nyawa. Yang pertama itu ada jembatan Golden Gate, dan yang kedua ini hutan susah banget. Aokigahara. Aokigahara. Oke. Next, ini adalah fun fact yang membanggakan menurut aku, di mana 21% populasi Jepang adalah lansia, proporsi tertinggi di dunia, 21%. Jepang memiliki lebih dari 50 orang yang berusia lebih dari 100 tahun. Kenapa aku bilang ini membanggakan? Karena orang Jepang itu terkenal umurnya panjang-panjang, cuy. Yang ketiga, di mana di Jepang itu nggak baku banget. Oke, jadi kalau kita ke rumah orang Jepang, meskipun aku belum pernah juga, itu ada lantai yang agak tinggi, yang misalnya di sini ada lantai ini, terus kita jalan, terus di sini agak naik dikit, itu menandakan tanda. Itu menandakan kapan kita harus melepas sandal atau sepatu. Jadi di pintu masuk sebuah rumah di Jepang, itu lantai yang biasanya akan dinaikkan sekitar 15,24 cm, yang menandakan kita sebagai tamu harus melepas sepatu dan mengenakan sandal yang mereka sediakan di rumah itu gitu. Dan jika rumah memiliki ruang tikar untuk tamu, lantainya dapat dinaikkan 1-2 inci atau sekitar 2,54 sampai 5,08 cm, yang menandakan Anda harus melepas sandal ya, again. Yang keempat,
di mana kereta api di Jepang adalah termasuk kereta api yang paling tepat waktu di dunia dan rata-rata penundaannya hanya 18 detik. Ada yang pernah ditunda sampai berjam-jam? Jika Anda bunuh diri di Jepang dengan melompat di depan kereta, keluarga almarhum akan dikenakan biaya atas perlakuan mengganggu, bukan atas gangguan gitu. Jadi kalau bunuh diri di Jepang jangan lompat di depan kereta karena itu mengganggu ketertiban umum, karena keluarga yang ditinggalkan akan harus membayar denda. Ya, lebih tepatnya sih jangan bunuh diri. Next, sushi itu diperkenalkan oleh sushi salmon diperkenalkan oleh Norwegia pada tahun 80-an ke Jepang. Dan sekarang sushi menjadi makanan khas yang kita ketahui dari Jepang. Di Jepang ada kontes sumo menangis. Sumo menangis bukannya berantem ya. Di mana pegulat bersaing untuk melihat siapa yang bisa membuat bayi menangis lebih dulu. Oh, begitu. Kasihan banget bayinya. Next, geisha berarti orang seni. Dan geisha yang pertama adalah mereka didandanin juga nggak ya, pakai make up gitu, di make upin juga nggak ya? I don't know. Next ada kalau di Jepang itu makan mie, terutama mie soba namanya, diseruput agak keras saat dimakan. Dikatakan bahwa menyeruput menandakan makanannya enak. Menyeruput juga berfungsi untuk mendinginkan mie yang panas untuk disantap. Next, jadi di Jepang itu hampir tidak ada imigran gitu, tidak ada imigrasi di Jepang. Dan penduduknya 98% etnis Jepang. Mungkin 2% lainnya itu mahasiswa kali ya. Mahasiswa, diplomat, dan pekerja-pekerja mungkin seperti itu. Next ada wilayah Tokyo yang lebih luas adalah wilayah metropolitan terbesar di dunia dengan lebih dari 35 juta orang. Lebih dari 35 juta orang. Kalau di Jawa berapa ya? Terus Tokyo itu berapa luasnya? Next, jadi di Jepang mereka sangat menghargai sopan santun. Tetapi di dalam hal mengunyah semangkuk mie, hanya ada satu cara untuk makan, dengan berisik. Jadi semakin ada berisik, maksudnya menyeruput mie yang kayak tadi, menyeruput, semakin berisik, itu tandanya kita semakin menikmati makanan itu. Jadi menyeruput seperti yang tadi yang sebelumnya, menyeruput adalah tanda kenikmatan dan juga mendinginkan mie saat kita makan kayak tadi. Tapi di alasan lainnya, menyeruput itu adalah tanda sopan santun juga, sopan santun untuk memakan, untuk menghargai juga. Jadi kalau menyeruput itu tandanya kita sangat suka dengan mie itu, jadi menghargai orang yang membuat mie-nya. Ya, kalau yang membuat mie-nya adalah kita, berarti kita menghargai diri kita sendiri. Ini bakal susah untuk kalian percayai, tapi fun fact yang berikutnya ini adalah di mana makanan tradisional pada malam Natal adalah KFC. Are you sure? Banyak orang Jepang merayakan Natal, tetapi tarif meriahnya bukanlah yang Anda harapkan. Kenapa kayak gini banget ya? Di Jepang, biasanya pergi ke KFC lokal pada malam Natal. Jadi
biasanya pergi ke KFC lokal pada malam Natal, terus diperkirakan 3,6 juta pesta Jepang pada malam Natal, dan itu ada di KFC. Dan jam antrian dan pemesanan minggu sebelumnya itu harus dilaksanakan gitu. Jadi seminggu sebelum Natal itu kita udah harus daftar ke KFC-nya untuk makan malam. Jepang sebagian besar adalah pegunungan, dan 70% Jepang terdiri dari hutan dan pegunungan yang tidak cocok untuk pertanian atau tempat tinggal. Dan di sana terdapat lebih dari 100 gunung berapi aktif, dan gunung tertinggi adalah Gunung Fuji yang terkenal di seluruh dunia dengan ketinggian 3.776 kaki. Next, di Jepang ada Pulau Kelinci. Lucu banget gak sih? Jadi, Jepang itu terdiri dari hampir 7.000 pulau, dan ada pulau kecil bernama Okunoshima di Laut Pedalaman yang terkenal karena populasi kelinci di dalamnya. Dulu pada zaman Perang Dunia Kedua, selama Perang Dunia Kedua, pulau ini digunakan untuk menguji senjata kimia selama berjalannya perang itu. Tapi sekarang pulau itu sudah bebas dari para pemangsa yang bisa memangsa si kelincinya ini, seperti anjing dan bahkan kucing dilarang masuk, mungkin karena mengganggu ketentraman dari si kelinci ini. Dan Okunoshima adalah tempat yang populer bagi turis. Ya. Next, di Jepang nomor 4 adalah nomor yang dianggap sangat tidak beruntung. Jadi angka 4 atau bisa disebut di sana tuh shi dihindari secara ya pokoknya hal yang sangat dihindari di Jepang karena kedengarannya terlalu mirip dengan kata dalam bahasa Jepang untuk kematian. Jadi shi itu mirip sama kata kematian. Aku nggak tahu kematian itu bahasa Jepangnya apa. Jadi berhati-hatilah di Jepang, dan untuk mengatakan angka 4 maybe. Jadi di Jepang kita bisa melihat bangunan yang tidak memiliki lantai 4. Barang-barang dijual dalam 3 atau 5 set, tapi tidak ada angka 4-nya, tidak ada 4-nya, untuk menghindari nomor 4 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bangunan, gedung-gedung, nggak ada angka 4-nya. Berarti kayak 1, 2, 3, 5 gitu kali ya. Oke. Di Jepang, setiap orang memiliki stempelnya sendiri. Di Jepang itu orang tidak memerlukan tanda tangan karena setiap orang memiliki stempel sendiri yang dikenal sebagai hanko. Jadi segel ini atau stempel ini biasanya tertera ada nama yang diterjemahkan ke dalam bahasa kanji dan terbuat dari sutra atau pasta nabati. Orang dewasa seringkali memiliki 3 hanko, satu untuk menandatangani surat dan masalah pribadi, ya mungkin surat buat pacar kali ya. Terus yang kedua ada stempel untuk bank dan stempel untuk identitas, KTP, KTM dan lain sebagainya, maybe. Next. Di Jepang ada yang namanya lantai anti ninja. Jadi selama periode feodal, bangsawan Jepang yang kaya membangun rumah dengan lantai yang sengaja berdecit atau yang disebut dengan lantai niktingale. Nggak tahu bacanya gimana. Ini pokoknya. Sebagai langkah pertahanan melawan ninja. Bukannya ninja itu baik ya? Nggak tahu juga sih. Oke, lanjut. Jadi, tentara bayaran
Tentara bayaran legendaris yang sangat terlatih dari feodal Jepang, begitu kaya dengan mitos dan cerita rakyat. Mereka dikatakan mampu berjalan di atas air, mengubah elemen alam yang tidak terlihat dan mengendalikannya. Dan katanya itu adalah motivasi mereka untuk memasang lantai Ning-Tingale ini. Perasaan Ninja Hattori baik-baik aja tuh, nggak jahat. Oke guys, dan itu yang terakhir. Thank you banget udah nonton video ini sampai di sini. Aku bersyukur kita bisa bertemu di Fun Fact Jepang. Ya, kasih tahu episode yang kelima ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan kalau belum subscribe ke channel ini supaya kita bisa berbincang lagi di minggu-minggu kedepannya, di hari-hari kedepannya dengan berbagai topik yang bisa kita bicarakan. Karena bicara belum bayar, jadi mari kita bicara. Yeay! Oh, once again, arigatou gozaimasu! Te amo! See you guys!